Jangan begitu ngapa Gus, bersyukur ngapa jadi orang Gus, jangan mulu bohong Gus. Ini ketahuan ini kayaknya sama dia demen buat bohong, dah gua rasa ada bohong, mulu bohong hidupnya. Lu ngapa sih Gus, biar apa sih Gus? Hola netizen yang tercinta, Agus masih terus menjadi sorotan. Belum lama ini Agus juga digunjing karena diduga pura-pura buta. Ini lantaran video Agus bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan saat berada di rumahnya viral di media sosial. Farhad Abbas selalu membela kliennya soal video tersebut. Menurut Farhad Abbas, Agus bukannya pura-pura buta, melainkan dia sudah hafal tata letak rumahnya sendiri. Agus membenarkan ucapan Farhad Abbas. Menurut Agus, dia sudah hafal betul jalan dan tidak menabrak saat di rumahnya sendiri. Menguatkan sang klien, Farhad Abbas memuji Agus serba bisa kecuali terbang. Di sisi lain, Agus kini gencar menjalani pengobatan dan berikhtiar mendapatkan penglihatannya kembali. Agus ingin segera bisa bekerja lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, gue baru tahu nih. Ternyata Agus sedih itu sekarang udah bisa melihat ya sebelah matanya. Berarti alhamdulillah. Tapi gue di sini jadi menyadari satu hal ya. Kalau ternyata jika seseorang gitu ya ada di posisi dimana banyak dizolim orang gitu ya, disumpahin orang gitu, ternyata bisa berakibat baik atau berbanding terbalik hasilnya terhadap orang yang disumpahin gitu. Kan kemarin si Agus itu sempat dihujat nih ya, se-Indonesia Raya gitu. Akhirnya setelah dihujat langsung beberapa hari kemudian bisa melihat akhirnya. Berarti kita harus bersyukur gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi berarti ada bagusnya juga nih kalau misalnya seandainya lu pengen suatu hal yang baik terjadi pada diri lu minta aja dihujat sama netizen. Kali-kali berbalik ke elunya jadi positif, ya kan? Bener juga lu, bagus nih konsep gua. Memang sama kayak kemarin solusi live gitu, hampir aja terlaksana. Alhamdulillah, akhirnya ya Gus ya udah bisa lihat juga lu. Masya Allah, ikut seneng gue Gus, walaupun gue heran. Dari sekian banyak barang yang dilihat, kenapa lu cari duit? Demi Allah itu gue ketawa banget. Kenapa harus cari duit sih Gus? Mungkin lu kangen gitu pengen ngeliat duit, Tapi lain kali coba di briefing tuh Gus, istrinya. Nah ketawanya kelihatan. Jadinya kurang natural gitu. Seakan-akan kayak baru tahu lu bisa lihat. Kasih tahu. Nggak jago. Jadi kan nggak kaget tuh sama mukjizatnya. Harus tahu dulu istrinya biar katanya yang benar. Kan jadi pura-pura kaget. Masa nahan ketawa kayak gitu? Kocak lu. Nih ya buat keluarganya Agus, istrinya Wawa, dan semuanya, ingat kalian itu lagi digoreng seluruh netizen Indonesia yang gak tok sama kalian. Jadi baiknya kalian itu klarifikasi aja, minta maaf sama netizen. Terus kalian diem, udah jangan banyak ngomong, jangan banyak komentar apapun. Aku itu ikut ngebantuin kalian, ngebelain kalian. Aku dirujak sama netizen aku. Jadi buat keluarganya Mang Agus nih ya, kalian bagusnya tuh diem aja, udah diem. Dan palingan cari aman, kalian klarifikasi, minta maaf ke netizen. Netizen Indonesia itu baik, kalau kalian udah minta maaf pasti dimaafin. Dan netizen Indonesia tuh baik, kalau kalian minta maaf, kalian baik-baik sama netizen Indonesia, kalian tuh bakalan dapat simpati lagi guys. Jangan dilawan sama netizen Indonesia. Lah kapan emang lu bisa ngeliat Gus yang sebelah Gus? Kata dokter SCCM juga kan lu yang sebelah sini mah lu bisa ngeliat Gus. Masih bisa dibenerin, masih bisa ngeliat. Ngapa tiba-tiba katanya bisa ngeliat? Kagak diantak emang lu Gus. Kagak diantak beneran dah Gus. Perkara beginian doang panjang banget sampai katanya tiba-tiba ngeliat. Lah kapan yang sebelahnya emang bener Gus? Begitu Gus, jangan begitu ngapa Gus, bersyukur ngapa jadi orang Gus, jangan mulu bohong Gus. Ini ketahuan ini kayaknya sama dia demen buat bohong, dah gua rasa ada bohong, mulu bohong hidupnya. Lu ngapa sih Gus? Biar apa sih Gus? Hah? Gua empos lu lama-lama Gus, emosi gua. Udah ngapa Gus, kalau ada orang yang ngompor-ngomporin, orang manas-manasin, udah jangan mau, lah lu ntar yang rugi. Kalau dikasih tahu, To be honest ya,
Karena aku nggak kepengen ngebully kan, juga nggak mau berburuk sangka orang udah lagi ketimpa apes gitu ya. Cuma dari awal dia bikin podcast sama Tenovi gitu ya, aku tuh bingung dari mana Agus tahu Tenovi itu ada di sebelah mananya gitu. Dari arah mukanya gitu bisa nengok ke sini. Lalu kalau lagi ngomong sama Gary dia bisa nengok ke situ, tuh tahu dari mana. Awalnya aku pikir oh mungkin itu kali ya tebak-tebakan dari arah suara datang. Lah tisu itu tidak bersuara. Kan waktu dia awal duduk di tempat itu tuh kan dipapah ya. Kok dia tahu tisunya letaknya di sebelah situ? Dia nggak gunain tangan kirinya, dia gunain tangan kanannya. Bisa pas gitu. Gimana konsepnya? Maksud gue gini loh, kan aku sih lagi nggak bisa lihat nih katanya, ya kan? Nggak tahu nih kalau emang lihat sendiri. Tapi kan katanya kan nggak bisa ngelihat. Ya nggak usah dikasih tahu gitu loh, hujatan apapun, apa segala macem gitu ya kan? Secara nggak langsung gitu ya. Mentalnya kan jadi berantakan nih, ya kan? Iya dong. Nggak usah dikasih tahu gitu loh. Lagi ada masalah apa di luar, lagi ada omongan apa dari netizen, nggak usah dikasih tahu. Karena aku nggak bisa lihat. Berarti kan mendengar kan. Berarti ada yang ngasih tahu dong. Nih ada yang mau ngomong begini nih, ada yang mau ngomong begitu nih. Ini tujuannya apa? Udah mau belum sembuh. Masalah kemarin belum kelar, ditambah lagi selentingan dimasukin terus. Nggak tahu nih ya tujuannya apa ya. Menurut gua kalau misal memang pengen nih si Agus sembuh gitu ya kan, nggak usah lah diceritain apapun itu yang bikin mentalnya drop. Kan sebagai keluarga harusnya lebih tahu gitu ya. Agus tuh gampang banget drop gitu. Mental dan hatinya tuh gampang banget drop. Nggak usah diceritain. Kalau emang lu niatnya pengen Agus sembuh beneran, ya udah jangan diceritain. Tapi kalau pengen ada maksud yang lain, silakan. Gus, lu ngapa sih jadi laki? Pinter banget ngomong. Lemes banget itu congor. Kan lagi pengacara lu, Gus, saya kagak mau kalah kalau ngomong nyerotos mulu. Orang tanya siapa, yang jawab siapa. Maksud gue begini, Gus. Kan kata lu, Tenovi nge-give konten-konten kreator untuk ngebully lu. Siapa yang di-give? Siapa konten kreatornya? Kan lu katanya nggak bisa ngelihat, buta. Tahu dari mana? Bini lu, Wawa, keluarga lu, and the gang lu. Nge-give-nya gimana? Mana Tenovi banyak lu fitnah. Astagfirullahaladzim. Gue mau kalau kata punya tetangga kayak lu ya Gus ya, istighfar banget gue mah. Capek banget gue mah, malu gue mah. Jadi manusia orang ada terima kasihnya pisan dibantu. Pantesan ya si Aji gedek banget sama lu, meren lemes mulut lu. Jadi laki gue bikin orang sakit hati sampai gue nih. Gus, udah uyuh melihat berita Ikam setiap hari. Hendak membuka YouTube tuh, hendak mengupdate berita-berita terbaru ya. Aur berita Ikam aja terus muncul. Aku heran. Ada habis-habisnya buruk sawat mata, kada tau obatinya lagi. Coba lihat kayak Faisal tuh inyahin nih pajak. Tapi banyak orang peduli akhirnya loh. Orang kada neko-neko kayak Ikam. Lebih ikhlas, lebih legowo, pasrah. Bah Ikam dibantu, bilang liwar. Bah dibantu melaporkan orang namun bantu pulang. Kukira sudah tuntung kasus Ikam nih. Hari-hari ada terus, ada lagi dan lagi. Bolak-balik Ikam aja. Pengacara Ikam yang harap tuh ya terus bolak-balik dia melaporkan orang. Semalam didatangi Denny ke rumah si Parhatnya nih. Mana ada bakutik hinip keong. Mbah itu orang sudah boleh kanyar kisah tersinggung tuh. Terlambat sudah waluhai. Apa yang tersinggung akan seorang gin harap muntung bisa menyambati orang. Hinipai orang mbah seorang disambat orang bilang jingkar emas lalu pak kehendak mbah ini nalah Ikam kada diterima orang gusai di rumah sakit BPJS Ikam minta tolong pulang. Ikam memohon supaya Nopi melihat Ikam, supaya Nopi peduli. Ikam beristilah mengatakan bahwa Nopi ini orang sosial. Tahu wae, kan orang tahu nyawa yang gak tahu diri. Bah dibantu orang yang gak tahu diri atau supan muaranya undak. Sesadangi sudah bawa berobat ke dukun aja sudah nggak nyawa tuh. Kada ada yang relanya tau lah donasi itu ke Ikam baik ke Mas Faisal. Nyata jadi berkah. Wah dosa aja udah hari-hari melihat beritanya mah emosi, sangkal.
Mau beneran aku hapus aja YouTubeku nih. Minyak. Bye.